Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Saat ini kami ingin mengatakan bahwa Anda adalah sahabat terbaik kami. Di malam istimewa ini kita boleh bertemu dalam kebaktian kebangunan rohani Yesus, aku membutuhkanmu. Di masa pandemi ini banyak orang yang dipenuhi dengan ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan. Mengapa? Karena kita lupa akan Yesus yang mengerti akan kebutuhan kita. Puji Tuhan, malam ini kita diberi kesempatan untuk berbakti dalam kebaktian kebangunan rohani Yesus, aku membutuhkanmu. Sebelum kita memulaikan acara KKR ini, mari kita undang Roh Suci agar menempati hati dan pikiran kita. Walaupun di situasi yang sulit ini, di dalam masalah yang berat sekalipun, Dia pasti menolong kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya yang di dalam masalah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah pagi, siang, dan malam. Di malam yang indah ini ya Tuhan, kami memohon meminta kasih karunia agar boleh dapat hadir di tengah-tengah kami. Bila mana kami akan memulaikan acara kebaktian kebangunan rohani, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah ini. Berkati pembicara yang akan membawakan akan pengembaran firman-Mu. Biarlah apa yang ia katakan boleh sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkati juga kami yang berada di sini. Berkati juga pemirsa yang sedang menonton. Kiranya Engkau memberikan berkat dari surga agar apa yang mereka dengarkan nanti dapat mereka praktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa firman kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kurang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati pemerintah yang bisa mengikuti KKRNet pada saat ini. Yang saya hormati pendeta jemaat Agape Pomoro, pendeta Jim Momek. Saya hormati ketua panitia KKR. Yang saya hormati ketua-ketua jemaat dan seluruh majelis jemaat. Dan yang terakhir, saya banggakan, saya cintai seluruh anggota jemaat. Izinkan saya menyampaikan 3 hal pendek lewat sambutan. Yang pertama, syukur. Kemudian yang kedua, harapan. Kemudian yang ketiga, ucapan selamat. Yang pertama, syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena Dia baik. Terlaksananya KKRNet bukan karena kuat dan hebat, tetapi oleh karena kebaikan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang kedua, bersyukur oleh karena dalam menghadapi pandemi COVID-19, virus corona yang mematikan ini, Jemaat Agape Pomoro tetap semangat melayani Tuhan, bahkan semangat untuk menginjil. Kemudian yang kedua, harapan lewat KKR ini, umat-umat Tuhan dikuatkan, umat-umat Tuhan lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya bersyukur oleh karena tema yang diambil sangat bagus sekali, sangat cocok di era kita sekarang ini. Oleh pertolongan Tuhan ini mampu dimaknai, mampu diimplementasikan, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan hebat. Yesus datang, semua ada di kerajaan surga. Dan yang terakhir, dengan terlaksananya kebaktian kebenaran rohani KKRNet malam hari ini, saya sebagai ketua Pendeta Rantung, keluarga Rantung Pio, Pendeta Ritus Kenny, Sekretaris Daerah Conference, dalam keluarga Kenny Umbo, dan juga Pak Bendahara, Bapak Calvin, Pak Suhub dalam keluarga Pak Suhub Pungus, menyampaikan banyak selamat dan sukses KKRNet, Jemaat Agape Pomoro, dan selamat, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Malam ini kita akan mendengarkan sambutan dari pemerintah yang akan dibawakan oleh Insinyur Yani Lukas, MSI, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yang saya hormati Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, Pendeta Ronald Rantung, Master Ministry. Yang saya hormati Pendeta Advent Jemaat Agape Pomoro, Pendeta Jimmy Mumek. Yang saya hormati Panitia Pelaksana KKRNet, dan yang saya hormati, yang berbahagia seluruh yang menyaksikan KKRNet pada malam hari ini. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh hadir pada malam hari ini mengikuti KKRNet yang diberi judul Yesus, Aku Membutuhkanmu. Pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan sambutan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ada 2 hal yang dapat kami sampaikan. Kalau Pendeta Ronald Rantung tadi menyampaikan 3 hal, kami ingin menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, tentunya kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada pihak Gereja Masih Advent Hari ke-7 oleh karena begitu aktif dalam memberikan pelayanan rohani kepada warga yang ada
di daerah Nyur Melamba ini, khususnya pimpinan Gereja Masih Advent Conference Manado, Maluku Utara, lebih khusus di Jemaat Agape Pomoro ini, pada malam hari ini boleh menyelenggarakan KKR Net. Dan yang kedua, kami ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk juga di daerah ini. Pada tanggal 23 Juni yang baru lalu, Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi, telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 yang berisi tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, atau yang kita kenal dengan peraturan New Normal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menghimbau kepada masyarakat, lebih khusus yang menyaksikan, mengikuti KKR Net pada malam hari ini, untuk boleh mengikuti pedoman anjuran dari pemerintah, sehingga kita boleh aman, tidak tertular dengan virus yang berbahaya. Dan ada 4 hal yang menjadi anjuran dari pemerintah yang pokok. Yang pertama, marilah kita memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, untuk kita makan makanan yang bergizi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Andes Stephen O.E. Kando, beserta jajaran, menyampaikan selamat kita mengikuti KKR Net, dan kiranya kita tetap mematuhi anjuran pemerintah dan gereja agar supaya kita tetap sehat dan selamat sejahtera. Tuhan memberkati kita. Shalom. Malam ini kita akan mendengarkan lagu spesial. Terima kasih Yesus.
Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat ini kita masuk pada segmen doa. Shalom sahabat net yang diberkati Yesus Kristus. Apakah beban dan permasalahanmu terlalu berat? Datanglah kepada Yesus malam hari ini. Saat ini kita masuk pada segmen doa. Kita akan mengungkapkan semua beban, pergumulan, permasalahan hidup yang kita sedang alami. Bahkan pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Karena itu, saudara yang rindu didoakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan malam ini kami akan berdoa. Bahkan kami juga akan doakan besok malam untuk pergumulan-pergumulan yang saudara alami. Mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan. Dan kita akan berdoa, memohon supaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tatkala kami datang menghampiri takhta kasih anugerah-Mu Tuhan, kami datang menghaturkan pujian, hormat, dan syukur karena keagungan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Malam ini kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang berdoa bersama-sama. Bahkan kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, malam ini kami berdoa untuk rekan-rekan kerja kami. Biarlah mereka boleh melihat dari hidup kami bahwa kami adalah umat Tuhan dan rekan-rekan kerja kami akan diberkati. Mereka boleh menjadi umat Tuhan lewat kehidupan yang kami tonjolkan, yaitu selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan iman kami. Bapa di sorga, Engkaulah yang akan bukakan hati rekan-rekan kerja kami, sehingga mereka boleh belajar lebih banyak tentang Yesus. Kami pun berdoa untuk semua supporting ministry yang ada di dalam gereja. Engkau kiranya akan memberkati agar semua program-program penginjilan mereka boleh tindak lanjuti hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mereka boleh berkarya bagi Tuhan. Banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Yesus. Kami terus berdoa untuk General Conference Session tahun 2021. Kami berdoa untuk rencana pelayanan-pelayanan misi di atas muka bumi ini yang akan dirancang dalam GC Session ini. Engkau berkati agar semua program kerja boleh terlaksana hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa agar pemilihan dan penugasan para pemimpin di General Conference Session di bulan Mei 2021 mereka boleh jalankan dengan segenap hati karena mereka mau melayani Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan turut campur tangan dalamnya, agar semua upaya yang mereka lakukan semuanya hanya untuk penyelesaian pekerjaan Tuhan di bumi ini dan Yesus segera datang. Kami pun berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpisah dan orang-orang yang terjebak di negara-negara asing akibat pandemik dan lockdown. Oh Bapa di sorga, berikan kekuatan bagi mereka. Biarlah mereka akan memanfaatkan waktu yang menantang ini hanya untuk memancarkan terang Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan secara live. Biarlah Engkaulah yang nantinya akan berikan kekuatan iman bagi mereka. Tatkala mereka disapa dengan kebenaran firman-Mu, mereka akan tetap kuat menghadapi hari-hari yang sulit di hadapan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak COVID-19. Biarlah Engkau jugalah yang akan bersama-sama dengan mereka, menjadi gembala yang baik bagi mereka, sehingga mereka akan tetap kuat menghadapi masalah ini. Bahkan pun mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, Engkaulah yang akan cukupkan kebutuhan hidup mereka dan siapkan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19, Tuhanlah yang akan jadi kekuatan mereka dan akan berikan pemulihan dan kesembuhan. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu-lah kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama-sama dengan menteri-menterinya yang sedang berusaha untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Oh Bapa di sorga,
Kiranya Engkaulah yang akan karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka, agar mereka boleh menemukan cara yang terbaik, sehingga umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, masyarakat Indonesia akan terberkati lewat semua usaha yang mereka lakukan. Bahkan malam ini kami bersyukur oleh karena pemerintah boleh memberikan sambutan dalam hal ini Bapak Insinyur Yani Lukas MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menyempatkan waktu untuk menyampaikan sambutan mewakili pemerintah. Engkau berkati pemerintah Sulawesi Utara. Biarlah Engkau akan tambah-tambahkan hikmat sorga kepada Bapak Gubernur dan Wakil. Biarlah mereka diberikan kearifan agar boleh memberikan yang terbaik untuk daerah Sulawesi Utara. Bahkan kota Manado yang kami cintai ini, Engkau terus berkati wali kota dan semua staf yang berkepentingan untuk memajukan akan kota ini dan juga berusaha untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Oh Bapa di sorga, hanya kepadamu kami serahkan mereka. Biarlah mereka dianugerahi hikmat dari sorga, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, malam ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih bergumul. Tuhan, menangkan mereka. Biarlah mereka akan terus datang di bawah kaki salib Yesus dan selalu memohon supaya Tuhan berikan kekuatan iman bagi mereka menghadapi masa-masa yang sulit yang masih berlangsung sampai saat ini. Oh Bapa di sorga, masih banyak pergumulan kami, bahkan masih banyak pergumulan umat-umat Tuhan yang rindu mereka utarakan. Namun kami percaya, Tuhan mengerti kebutuhan mereka, Tuhan mengerti kebutuhan kami. Biarlah Tuhan akan jawab semua doa-doa yang kami layangkan, karena kami bawa doa kami ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena Tuhan memberkati kita, dan semua doa yang kita layangkan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Chen Li Kolompoy. Mari kita menyanyikan lagu tema Kuharap Padamu. I need thee every hour, no gracious Lord, no tender voice like thine, and peace afford. I need thee, all I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Savior, I come to thee. Shalom, selamat malam, sahabat net yang diberkati Yesus Kristus. Dimanapun berada yang sedang menyaksikan secara langsung, saya mau katakan, Anda sahabat terbaik kami. Malam ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi kita, karena kita boleh bersama-sama di malam ini di acara seri kebaktian kebangunan rohani. Yesus, aku membutuhkanmu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan. Mengapa? Karena kita lupa kita memiliki Yesus yang mengerti ketakutan kita. Kita lupa bahwa Yesus kita sangat-sangat mengerti kebutuhan kita saat ini. Sahabatnya, mari kita siapkan hati kita malam ini untuk menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan dalam sorga, pada malam ini kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman. Berkuasalah bagi kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu kami hanya musrahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dari sorga menjadi bagian di dalam firman untuk kami dengar bersama. Kami hanya bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita di malam ini ialah, kepada siapa saya harus datang? Di hadapan kita terpampang pilihan-pilihan untuk mengatasi ketakutan kita karena COVID-19 ini. Dan pertanyaan yang muncul ialah, kepada siapa kita akan percayakan ketakutan kita? Kepada siapa kita akan percayakan kekhawatiran kita? Pilihan kita malam ini menentukan hasil akhir hidup kita. Mengapa kecemasan merasuki kita? Mengapa ketakutan selalu menemani kita? Alkitab menjawab, karena kita terpisah dari Yesus. Apa yang menyebabkan kita terpisah dari Yesus sehingga ketakutan selalu mengikuti jalan-jalan kita? Alkitab juga menjawab, permisi. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata kejahatan dan dosa kitalah yang menyebabkan ketakutan, menyebabkan kecemasan, menyebabkan kegelisahan, dan menyebabkan kekhawatiran di jalan-jalan hidup kita. Kejadian pasal 3 mencatat kisah yang menyedihkan dari kejatuhan umat manusia. Karena manusia lebih memilih mencintai dosa, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 mencatat ketakutan manusia untuk melihat Allah karena mereka lebih menuruti ular daripada Allah sendiri yang sudah menciptakan mereka. Terputuslah hubungan kita dengan sesama kita. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-12. Manusia pertama mulai saling menuduh, saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Terputuslah hubungan kita dengan bumi ini. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-17.
tanah dikutuk dan mulai menumbuhkan semak duri. Dan semak duri itu menjadi makanan manusia. Oh, sungguh tragis yang dialami manusia. Efek yang ditimbulkan oleh dosa, dampaknya menyeluruh, mempengaruhi semua elemen di dunia ini. Sahabat net, kita semua sudah terdampak dengan virus dosa. Dan ketika di rapid test, kita dinyatakan kalau kita reaktif. Karena kita lebih reaktif dari dosa, maka kita akan disebut ODP, PDP, OTG, dan lain-lain. Dan ketika melalui proses swab, kita juga dinyatakan positif terdampak virus dosa. Paulus menulis seperti ada tertulis di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Tidak ada yang sebenar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang tergantung. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengundang bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sungguh mengerikan akibat dari penyebaran virus dosa. Tak satu pun lepas dari dampaknya. Semua terjangkit. Dan kita semua dinyatakan sekali lagi positif terjangkit virus dosa. Dan harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa itu maut. Tidak tanggung-tanggung sahabatnya. Akibat dari virus dosa ialah maut. Dan maut itu adalah kematian kekal. Kematian tanpa harapan keselamatan. Yesus memanggil kita malam ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita berdoa. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat penyertaan dan kasih karunia di dalam pekabaran malam pertama KKR-nya. Kami diberkati, kami dituntun, bahkan kami dimenangkan. Kiranya apa yang kami dengarkan di malam pertama ini membawa lebih dekat di dalam kebenaran. Menuntun kami untuk tetap setia di dalam kebenaran. Menuntun kami di dalam jalan yang Tuhan telah tunjuk untuk kami tetap setia di dalam kebenaran. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Berkati akan saudara-saudara yang telah menyaksikan, mendengar bersama. Kiranya berkat dan kasih karunia akan menjadi bagian mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa besok malam kita akan membahas lebih lanjut cara melihat hasil swab positif atau negatif dari virus dosa ini. Terima kasih. Sahabat net yang berbahagia, ibadah kita malam ini sudah berakhir, tetapi kami mengundang Anda besok malam untuk menyaksikan kembali KKR Yesus Aku Membutuhkanmu. Permisa yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti protokol pemerintah dengan tinggal di rumah, memakai masker, dan selalu cuci tangan. See you. Gitu ya.